Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AHI, ketemu lagi dengan saya, Hayatullah Humaini di channel AHI Entertainment. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang 6 tenses ya. Ada tenses simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, kemudian simple past tense dan past continuous tense. Nah, hari ini kita akan membahas tenses berikutnya, yaitu tenses ketujuh, past perfect tense. Nah, apa itu past perfect tense dan apa perbedaan antara past perfect tense dengan present perfect tense? Kita lihat past perfect tense, rumusnya setelah subject should be followed by had, kemudian diikut dengan verb 3 ya, verb 3. Nah, kalau tidak ada verb 3 nanti diganti dengan to be been ya. Nah, kemudian baru diikuti oleh objek opsional, boleh ada boleh tidak ada. Nah, kemudian ketika membuat kalimat pertanyaan cukup mudah, pindahkan had-nya ke depan kalimat, had subject verb 3 baru objek. Nah, kalimat negatifnya setelah subjek ada had plus not plus verb 3 plus objek. Nah, kita lihat keterangannya, semua subjek menggunakan auxiliary verb had, jadi tidak ada perbedaan. Kalau present perfect tense, kalau subjeknya I, you, we, atau they, nama orang lebih dari satu, dia harus pakai have. Kalau orang ketiga tunggal seperti she, he, atau it, atau nama orang satu, Mary for example, maka dia harus pakai has. Nah, untuk kasus past perfect tense, semua subjek harus menggunakan had. Oke. Kemudian had ini dia bentuk past tense, bentuk past dari have atau has yang bermakna sudah. Jadi secara pada sama dengan have atau has ya. Kemudian kalau tidak ada main verb tadi, kalau tidak ada verb 3 di sini, maka gunakan been ya. Auxiliary have been setelah had. Oke. Kemudian ada dua fungsi untuk tenses ini, untuk past perfect tense. Yang pertama, menyatakan suatu kegiatan atau aktivitas atau tindakan atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau sebelum kejadian lain terjadi di masa lampau. Nah, artinya ada dua kejadian atau ada dua peristiwa atau ada dua pekerjaan yang dilakukan dan dua-duanya sudah berhenti di masa lampau. Tidak ada lagi kaitannya dengan sekarang. Beda dengan present perfect tense ya. Kalau present perfect tense atau present perfect continuous, dia dimulai masa lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Nah, kalau past perfect tense, dua-duanya berhenti di masa lampau, tidak ada lagi kaitannya dengan masa sekarang. Oke. Nah, kemudian nanti untuk membuat kalimat dengan fungsi past perfect tense yang pertama ini ada 4 pola yang bisa digunakan. Oke, sekarang kita lihat 4 pola itu. Yang pertama, pola pertama. Nah, karena tadi ada dua tindakan, ada dua kejadian, maka ada dua tenses yang digunakan pada masing-masing pola ini, yaitu tenses past perfect tense yang rumusnya tadi kita jelaskan. Yang kedua, menggunakan tenses simple past tense ya, simple past tense. Jadi gabungan dua tenses, past perfect tense dan simple past tense, dengan dihubungkan dengan salah satu konektor before atau after. Kita lihat pola yang pertama, past perfect tense plus before plus simple past tense. Ingat ya, simple past tense rumusnya setelah subjek verb 2 objek, atau kalau tidak ada verb gunakan to be, was, atau were. Subjek, was, or were plus complement. Kita lihat contohnya. I had done my homework. Saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah saya atau PR saya before I slept last night. Sebelum saya tidur kemarin malam. Jadi ada dua pekerjaan. Pertama mengerjakan PR dulu, baru tidur. Ya. Jadi kejadian pertama menggunakan past perfect tense, kemudian before, kejadian berikutnya menggunakan simple past tense. Nah, kita juga bisa menggunakan pola kedua untuk mengungkapkan kalimat tadi. Before dulu, jadi memindahkan kata before ini ke sini, simple past tense. Kalau dalam tulisan dia ada koma ya.
Kemudian baru diikuti past perfect tense. Jadi kalimat ini dari before I slept last night pindahkan ke depan. Before I slept, ya, last night boleh di sini, boleh juga di akhir nanti. Karena keterangan waktu biasanya di akhir. Before I slept, ada koma kalau tulisan, I had done my homework. Sebelum saya tidur, saya sudah mengerjakan PR saya last night, kemarin malam. Oke, paham ya? Kemudian pola ketiga, nah, simple past tense dulu, kemudian diikuti after, kata penghubung after, baru past perfect tense. Ya. Kalimat yang tadi kita ubah lagi, I slept, ya. Kejadian kedua, I slept, saya tidur after I had done my homework, setelah saya selesai mengerjakan PR saya last night, malam nanti. Nah, bisa juga menggunakan pola yang keempat, after past perfect tense, koma kalau dalam bentuk tulisan diikuti simple past tense. Jadi kalimat tadi diubah, after I had done my homework, setelah saya selesai mengerjakan pekerjaan rumah saya, I slept last night, saya tidur kemarin malam. Nah, jadi untuk mengungkapkan dua kegiatan yang sudah dilakukan di masa lampau dan dua-duanya berhenti di masa lampau dengan menggunakan salah satu dari 4 pola ini, ya, 4 pola ini. Nah, kalau bingung bagaimana menentukan kalimat mana atau tindakan mana yang menggunakan past perfect tense, kemudian tindakan yang mana yang menggunakan simple past tense, sangat mudah. Jadi cara menempatkan tindakan mana yang menggunakan past perfect tense dan mana yang menggunakan simple past tense, lihat ilustrasinya. Misalkan Anda atau saya kemarin malam nih jam 8 malam, I did my homework, saya mengerjakan PR. Ya, karena satu pekerjaan pakai past tense ya, I did my homework last night, saya mengerjakan PR saya kemarin malam. Kemudian pada jam 10-nya, jam 10 malamnya, ya, I slept, jadi saya tidur kemarin malam. Nah, dari dua kegiatan ini ketika digabung menjadi satu kalimat, maka tindakan pertama, kejadian yang ke-1 itu harus menggunakan past perfect tense. Nah, tindakan yang kedua, kejadian yang kedua yang tidur tadi, gunakan simple past tense. Jadi tindakan pertama menggunakan past perfect tense, tindakan kedua atau kegiatan kedua menggunakan simple past tense. Baru diikuti dengan dihubungkan dengan before atau after, ya. Tinggal dilogikakan saja ya, karena bahasa itu ada logika sebenarnya. Jadi kalimat tadi ketika digabung, kalau menggunakan pola yang pertama tadi jadi I had done my homework, karena tadi yang jam 8 kan mengerjakan PR dulu, maka kalimat yang past tense tadi diubah ke past perfect, I had done my homework before. Nah, kalimat yang keduanya tetap dalam bentuk simple past tense, I slept last night. Nah, kalau pola kedua berarti before dulu, simple past tense dulu. Before I slept, simple past tense kan yang kejadian kedua yang jam 10 ya, yang saya tidur. Jadi before I slept, I had done my homework last night. Kalau mau pakai pola ketiga, ya simple past tense dulu, after past perfect. I slept, saya tidur, after I had done my homework last night. Bisa juga menggunakan pola keempat, after past perfect tense plus simple past tense. After I had done my homework, I slept last night. Gitu ya. Jadi boleh memilih salah satu dari pola ini untuk mengungkapkan dua kejadian yang terjadi di masa lampau dan dua-duanya berhenti di masa lampau. Oke, itu fungsi pertama. Nah, kita lanjut ke fungsi kedua ya. Fungsi pertama paham ya. Jadi ada before dan after, ini menjadi salah satu ciri dari bentuk past perfect tense ya. Kalau nanti ketemu soal TOEFL, nah ada kata penghubung before atau after ya, kemungkinan kalau dia bukan past perfect tense, dia past perfect continuous tense. Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua. Baik, kita ke fungsi kedua dari past perfect tense. Nah, fungsi kedua past perfect tense ini menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa atau tindakan atau aktivitas yang sudah berlangsung selama jangka waktu tertentu kemudian di masa lampau, nah tapi sudah berhenti sebelum waktu sekarang. Artinya tidak ada kaitannya dengan waktu sekarang, sebelum kejadian lain terjadi di masa lampau. Jadi
sama sebenarnya dengan fungsi pertama, tapi kalau fungsi kedua ini ada jangka waktunya. Ada jangka waktu sudah berapa lama itu dilakukan, ya. Nah, makanya dia gunakan konektor for, yang artinya selama, atau since, sejak, ya. Pola yang 4 tadi masih tetap digunakan. Pola 1, 2, 3, 4 yang past perfect tense, before simple past tense, before simple past tense, past perfect tense, kemudian simple past tense after past perfect tense, atau after past perfect tense atau simple past tense. Itu semua masih bisa digunakan, ya, masih digunakan maksudnya untuk fungsi kedua ini. Kita lihat contohnya, I had lived in Banten for 7 years. Jadi ada tambahan kata for 7 years. Saya sudah tinggal di Banten selama 7 tahun before I moved to Bali in 2018. Sebelum saya pindah ke Bali pada tahun 2018. Nah, artinya ketika berbicara I had lived in Banten for 7 years, saya sudah tinggal di Banten selama 7 tahun. Nah, artinya sekarang itu sudah tidak tinggal di Banten lagi. Ya. Beda dengan present perfect tense yang I have lived in Banten for 7 years. Ya. Kalau kalimatnya menggunakan present perfect yang I have lived in Banten for 7 years. Saya sudah tinggal di Banten selama 7 tahun. Nah, kalau kalimatnya seperti itu berarti dari 7 tahun yang lalu sampai sekarang masih tinggal di Banten. Nah, itu yang membedakan antara past perfect tense dengan present perfect tense. Jadi kalau present perfect tense yang fungsi ketiga tadi, dia masih ada kaitannya dengan waktu sekarang. Kalau past perfect tense, dia sudah tidak ada lagi kaitannya dengan waktu sekarang. Dia sudah berhenti di masa lampau. Dua kegiatan, dua-duanya berhenti di masa lampau. Nah, kalau fungsi kedua ini ada tambahan, ada jangka waktu berapa lama, for 7 years, selama 7 tahun, atau pakai since, misalkan sejak tahun berapa, since, berarti ke 7 tahun sebelum 2018, since 2011. Misalkan, I had lived in Banten since 2011 before I moved to Bali in 2018. Jadi saya sudah tinggal di Banten sejak 2011 sebelum saya pindah ke Bali tahun 2018. Dua-duanya sudah berhenti. Tinggal di Bantennya sudah berhenti, tidak ada kaitannya dengan sekarang. Waktu pindah ke Balinya juga tahun 2018 itu sudah lampau. Ya. Tidak ada kaitan lagi dengan sekarang. Oke? Okay? Do you understand? Nah, kita lihat kalimat yang pola pertama, kita ubah ke pola kedua. Masih menggunakan rumus yang pola yang tadi ya. Before I moved to Bali in 2018, sebelum saya pindah ke Bali tahun 2018, I had lived in Banten for 7 years. Saya sudah tinggal di Banten selama 7 tahun. Kita ubah ke pola ketiga. I moved to Bali in 2018 after I had lived in Banten for 7 years. Saya pindah ke Bali di tahun 2018 setelah saya sudah tinggal di Banten selama 7 tahun. Nah, kalau kita ubah ke pola keempat, after I had lived in Banten for 7 years, I moved to Bali in 2018. Setelah saya tinggal di Banten selama 7 tahun, saya pindah ke Bali pada tahun 2018. Itu ya. Jadi kalau fungsi pertama hanya menyatakan dua kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, dua-duanya sudah berhenti, tidak ada kaitan waktu sekarang. Dan di fungsi kedua ada tambahan terjadi selama jangka waktu berapa lama. Ya. Kalau kalimat yang tadi yang I had, yang fungsi pertama ya, I had done my homework ya, before I slept last night. Ini fungsi pertama. Dua kejadian berlangsung di masa lampau ya. Kemudian dua-duanya sudah berhenti di masa lampau. Nah, kalau mau pakai fungsi yang kedua, kalimat ini menjadi I had done my homework. Tinggal tambahkan berapa lama. Saya sudah mengerjakan PR saya selama 2 hours, misalkan. Before I slept last night.
Jadi hanya ada tambahan ini saja. I had done my homework, saya sudah mengerjakan PR saya for 2 hours, selama 2 jam before I slept last night, sebelum saya tidur kemarin malam. Jadi sedikit aja perbedaannya, ya. Tuh. Nah, jadi yang membedakan antara fungsi past perfect tense yang kedua ini dengan present perfect tense yang fungsi ketiganya ya, yang dulu kita bahas. Kalau present perfect tense masih ada kaitan dengan sekarang, kalau past perfect tense dia sudah tidak ada kaitan lagi dengan waktu sekarang. Sudah selesai di masa lampau dan ada dua peristiwa, dua-duanya sudah selesai di masa lampau. Oke, understand? Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan di komen. Jangan lupa like, comment, and share. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Kalian juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kami di Instagram dan Facebook berikutnya. Oke, thanks lots. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya dengan pembahasan past perfect continuous. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.